Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kedengaran nggak suaranya? Oke. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai transfer pricing documentation. Banyak materi-materi transfer pricing yang kita udah tahu mungkin di perkuliahan. Tapi udah ada yang dapat belum? Udah ya. Itu nggak kedengar. Udah dapat? Dapat. Oh, iya. Oke. Ada yang belum dapat? Devina. Belum dapat sih, Kak. Oke, kita mulai aja share screen-nya. Jadi, sebenarnya intinya transfer pricing document ini tujuannya adalah menilai kewajaran transaksi kepada pihak berafiliasi, pada pihak afiliasi. Dulu itu di transfer pricing ini itu kenalnya di akuntansi biaya atau akuntansi manajemen. Jadi ada suara kamu masih kedengaran kan ya? Oke. Jadi di situ pelajaran di situ kalau masih ingat, nah ada dari satu departemen ke departemen lain. Jadi misalnya departemen bagian apa namanya part A itu dan part B itu kan saling membutuhkan. Nah, ketika misalnya part A ini dibeli oleh part B, departemennya dibeli oleh part B, kemudian berapa sih harganya, harga belinya? Padahal mereka itu kan masih dalam satu perusahaan ya. Nah, dari situ transfer pricing itu artinya tuh dimulai dari situ tuh. Saya kenalnya ya dari situ. Mungkin teman-teman apa namanya? Ya, ada ingat materi tentang transfer pricing, tapi di internal perusahaan. Nah, misalnya contoh ya kita pilih perusahaan apa ya? Udah bisa kelihatan ya ininya.
Share screen-nya udah bisa kelihatan ya? Bentar. Ya. Misalnya dia nih ada perusahaan manufaktur PT misalnya Blender gitu ya. Ini dia itu punya departemen mesin blender, terus departemen gelas blendernya. Oke. Nah, kemudian ini yang keseluruhannya nih udah jadi blender. Ya, misalnya begini. Nah, tadi contoh saya di depan itu kan 2 ya. Nah, kita contoh 3 nih. 3. Berarti kan misalnya si departemen blender ini dia kan butuh mesin, butuh gelasnya ya. Dia beli bisa beli bisa beli secara internal bisa eksternal. Kalau internal itu berarti internal itu berarti dia beli ke si PT Blender ini kan. PT Blender. Masih kelihatan ya? Masih kelihatan. Kalau misalnya eksternal, dia bisa beli ke PT C, atau ke PT D. Oke. Nah, kalau misalnya si departemen blender ini beli di internal, misalnya dia beli mesin ya, mesin dia beli internal itu harganya misalnya 50. Sementara di beli ke eksternal itu misalnya harga 58. PTD misalnya harga belinya 55. Nah, otomatis kita pilih yang murah dong ya. Si departemen blender ini pasti milih yang murah. Ke PT Blender aja. Ke internal aja maksudnya. Berarti kan ke si departemen mesin blender ya. Karena dia harganya 50. Nah, ini masih secara internal perusahaan. Internal perusahaan dari sini nih yang kita nilai harganya ini wajar nggak ya 58 sama 55, dan ini wajar nggak ya 50? 50 ini harga wajarkah di pasaran gitu. Tapi kan kalau misalnya kita seperti ini nih untuk internal ini, secara internal ini dia masih satu PT, itu tuh kan nggak berpengaruh karena labanya misalnya si departemen blender beli mesinnya ke sini itu kan
dia beli mesinnya dengan harga yang 50, harganya murah, kan nantinya toh jadi blend, jadi di sini satu produk kan. Saling. Di sini kan dia bakal jadi satu produk kan. Blender misalnya blender sinar. Kan dia jadi satu produk ya. Jadi ini mau dia harga 50, mau dia di sini harga 55, itu kan ya udah, ini kan laba ruginya toh masuk ke kantongnya si PT Blender ini, ya kan. Nah, sekarang hal yang sama kita aplikasikan ke beberapa PT. Jadi misalkan si departemen mesin B ini jadi PT baru. Ini jadi PT baru nih. Sorry. Sebentar, agak nge-lag. Hilang nggak ya yang tadi? Oh ini ya. Oh, oke. Ya nih. Sorry. Nih. Ini jadi sebentar. Oh saja tuh. Oke, kita lanjut lagi. Ini misalkan si PTB ini sudah berkembang. Mesin departemen mesin B ini sudah berkembang, maka dia akan mendirikan PT mesin misalnya. Oke, ini PT gelas. Misalnya ini ya, masing-masing jadi pisah nih, jadi pisah, jadi ada satu badan usaha sendiri gitu. Nah, disinilah kompleksitasnya nih. Oke, kita nulisnya di mana ya? Ini save. Ini dihapus ya. Oke. Tadi ada PT ada PT Blender, terus dia punya PT mesin, PT gelas, nih blendernya yang ini ya. Oke, PT Blender, PT mesin, dan PT gelas. Berarti ini kan si PT Blender itu adalah induk perusahaan ya. Ini induk, dan ini anak perusahaan.
Nah, induk transaksi ini kan berarti ada PT Blender ini membeli mesin ke sini kan, ke PT Mesin, kemudian PT Mesin menjual ke PT Blender, begitu kan? Nah, PT Blender membeli ke PT Gelas, PT Gelas menjual ke PT Blender, ya kan? Transaksi ini kita sebut transaksi afiliasi. Ini merupakan mereka ini bertiga mereka ini bertiga itu keluarga nih, keluarga. Maka dari itu namanya afiliasi. Ini antara jadi induk, transaksi induk dan anak. Bisa juga antara transaksi sesama anak. Misalnya PT Mesin bisa misalnya punya PT lain. Misalnya sini PT Mesin. Oh, begini aja. PT Blender ini misalnya punya PT lain. PTD misalnya. Kemudian mesin ini misalnya kayak spare partnya ya, PTD ini misalnya jual spare part mesin. Kemudian ini si PT Mesin itu membeli spare part dari PTD. PTD berarti menjual spare part ke PT Mesin. Nah, berarti ini kan transaksi afiliasi juga dong. Ini transaksi afiliasi juga. Yaitu transaksi antara sesama anak perusahaan. Nah, dari sini sama seperti yang tadi. Misalnya kita tadi jual ya, tadi si PT Blender membeli membeli mesin ke PT Mesin, itu harganya ganti warna. Harga PT Mesin itu tadi 50 ya misalnya. Kemudian harga PT misalnya dia beli spare part di PT itu harganya misalnya beda tipis lah 52. Oke. Yang dipilihnya si PT Blender ini pasti yang termurah dong, yaitu ke PT Mesin. Jadi dia belilah ke PT Mesin. Dia beli ke PT Mesin, anggap aja ya pokoknya ini termurah. Kemudian dia juga punya promo atau apa, jadi anggap ini dia memutuskan untuk beli di PT Mesin. Nah, dengan harga 50. Nah,
ini dengan transaksinya yang seperti ini kan beda badan usaha ya, satu PT Blender, satu PT Mesin. Jadi kan mereka ini PT Blender, PT Blender ini punya satu NPWP kan, sedangkan PT Mesin juga punya satu PP nomor pokok wajib pajak yang berbeda dengan PT Blender. Dan seperti transaksi ini ke sini ini transaksi kepada pihak afiliasi ini dicurigai, bukan dicurigai, dapat terindikasi adanya profit shifting. Adanya profit shifting. Apa sih profit shifting itu? Saya coba clear ini dulu ya. Clear profit shifting. Ini profit shifting ini terjadi di antara, misalnya di antara dua badan usaha yang tadi kita sebut PT Blender dan satu lagi PT Gelas. PT Blender dan PT Mesin. Nah, ini mendapat profit shifting ini ketika si PT Blender misalnya dia membeli ke PT Mesin tadi kan 50 harganya. Mesin ini 50. Maaf, 50. Nah, di PT Mesin ini misalnya per unitnya labanya ada 5. Sedangkan di PT Blender ini kalau misalnya dia menggunakan PT Mesin labanya 5, si mesinnya ya yang labanya 5, tapi kalau misalnya dia beli di PT E tadi ya, misalnya berarti terbalik nih. Misalnya kalau PT Blender beli di PT Mesin itu labanya 5. Kalau misalnya si PT Blender beli di PT E itu berarti labanya kurang 2 ya 3. Kemudian PT Mesin sendiri misalnya punya punya kos harga pokoknya dari 50 tadi. Misalnya dia punya kosnya 48. Dijual 50 kan? Jadi ada selisihnya 2 profitnya. Nah, ketika PT Blender ini mendapat profit lebih besar dibanding si PT Mesin misalnya cuma 2,
Kemudian misalnya si PTD nih ya, PTE tadi ya, PTE cost-nya tadi misalnya 49. Jualnya adalah sebesar 52 tadi ya. Jadi berapa itu? 3 ya? Ya, 3. Nah, ini kita iris dulu. Kalau misalnya ini perumpamannya agak ekstreman dikit. Misalnya ini 5. Dia jual 5, profitnya, sementara si PT Blender dengan beli ke PTE dia cuma 3. Dengan beli ke PT Mesin dia dapat laba 5. Kemudian si PT Mesin sebenarnya juga labanya atau labanya misalnya 6 atau 7 lah gitu ya. Agak 40 deh. Nah, jadi tuh intinya tuh si dengan transaksi dengan PT internal, PT Mesin anaknya, jadi si PT Blender ini lebih besar profitnya, dia ngambil profitnya dibandingkan ke eksternal ini, atau enggak dibilang disebut independen gitu, perusahaan independen. Nah, ini untuk menghindari ini, maka dibuatlah, diaturlah oleh DJP sebuah dokumentasi, sebuah laporan yang disebut TP-Doc. Untuk profit shifting sebenarnya kalau yang agak dalamnya lagi nanti kita bahas lagi ya lebih lanjut. Nah, paling tidak dia profit shifting ini pergeseran keuntungan dari PT anak ke induk misalnya, atau PT induk ke anak. Ini sebenarnya tidak bisa secara apa ya, kita mesti lihatnya di bottom laba rugi sebenarnya. Jadi nggak bisa perumpamaannya seperti ini. Nah, berarti kan ini harus ada TP-Doc ya. Nah, TP-Doc ini dia TP-Doc ini mengharuskan adanya master file. Ini udah berapa lama ya? Nanti dipotong aja lah ininya ya, reportnya. Ini ada master file, ada local file, ada CBCR. Oke. Kita lanjut ke yang dasar lagi aja. Nah, ini yang di DJP minta adalah produk-produk ini laporannya. Master file, local file, dan CBCR. CBCR master file ini misalnya si PT Blender tadi ya, itu kan sebagai induk.
PT Blender sebagai induk. Kemudian nih PT Blender sebagai induk. Oke, ke spotlight dulu. Ini PT Blender sebagai induknya ya. Dia itu kita melaporkannya master file. Sementara PT mesin itu kita laporkannya local file. Kemudian CBCR ini laporan per negara. Ini untuk yang apa namanya? Dia transaksi di negara-negara lain. Bertransaksi dengan negara-negara lain. Oke. Nah, dari situ ini pokoknya yang ini outputnya ya. Yang ini nih master file, local file, CBCR nih outputnya. Nah, sekarang apa saja sih master file ini? Apa saja sih isi local file ini dan apa saja isi CBCR? Secara garis besar. Ini aku erase dulu deh. Secara garis besar, Tipidoc ya. Sorry. Secara garis besar, Tipidoc ini, kenapa tulisannya begini? Secara garis besar, sorry. Tipidoc tadi kan ada 3 ya, master file, local file, dan CBCR. Secara keseluruhan mereka ini yang master file dan local file adalah isinya semacam ini. Master file ini mengulik apa aja sih kegiatannya si induk yang tadi kita PT Blender tadi itu, apa saja sih kegiatannya induk dan grup usaha lainnya. Oke, saya baru sebut nih grup usaha lainnya. Jadi misalkan, jadi kita seperti silsilah keluarga gitu, dari mulai kakek, nenek, kemudian misalkan dia punya apa namanya, itu dia kan punya anak ya, sudah ada digambarkan ya. Oke, punya anak, kemudian anaknya ada misalnya 3. Oke, kemudian anaknya lagi punya anak misalnya 2. Nah, misalnya ini satu rumpun yang ini rumpunnya berarti kan rumpunnya dari sini nih. 1 nenek, kakek. Nah, MF ini isinya, master file ini isinya ini loh. Siapa aja sih? Ini kan namanya grup usaha nih. Ini namanya grup usaha. Nah, MF ini isinya grup usahanya siapa aja? Kepemilikannya oleh siapa aja, berapa persen, segala detail mengenai si grup usaha. Jadi misal kegiatannya
ini kita sebut ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Jadi A sampai G ini kegiatannya apa saja? Itu disebutkan di master file. Fungsinya apa saja disebutkan di master file. Kemudian risikonya apa saja disebutkan di master file. Nah, sementara untuk local file ini adalah kalau kita sekarang misalnya adalah si PT mesin. Berarti segala detail tentang PT mesin ini, baik itu tadi kepemilikan, transaksi afiliasinya, laporan afiliasi, detail transaksi kemana saja transaksi afiliasinya itu ada di local file. Kemudian dia PT mesin ini si fungsinya, resikonya itu apa saja. Misalnya PT mesin punya fungsi fungsi di sini fungsi manufaktur, ada fungsi pemasaran juga, ada fungsi seperti fungsi apa sih namanya, lupa, penciptaan produk, analisis dan penciptaan produk misalnya. Terus fungsi-fungsi ini apakah ada di PT mesin semua atau ada di PT blender, kayak itu contoh yang tadi ya. Kemudian resikonya apakah ditanggung oleh PT mesin semua atau ada PT blender juga yang ikut menanggung resiko PT mesin ini, kegiatan PT mesin ini. Nah, di situ gunanya master file, local file maksudnya. Local file. Ini hapus ya. Oke, ini local file. Kemudian CBCR ini adalah detailnya dari si grup usaha. Detail laporan keuangan, ya secara gampangnya ya, detail laporan keuangan per negara. Laporan keuangan grup usaha. Di local file ini juga ada selain tadi ada transaksi apa saja sih, transaksi afiliasi apa saja sih yang ada di sini, yang ada di laporan keuangannya si PT mesin, itu kan ada di situ. Kemudian proses penentuan harganya seperti apa sih si PT mesin ini, proses penentuan harga, apakah ke PT blender ini berbeda perlakuannya, apakah berbeda perlakuannya ke PT blender sebagai induk atau ke PT independen, ke perusahaan independen. Beda, misalnya kalau misalnya dia ke PT blender, dia kasih diskon berapa persen jika memesan 5.000 unit misalnya, atau enggak ke PT independen ada
ada diskon jika memesan 6.000 unit misalkan gitu. Nah, ada juga di local file itu yang tadi saya bilang itu fungsinya ya, fungsi resikonya. Nah, dari sini ini kan ininya ya, keseluruhan dari apa sih isinya dari MF, LF, dan CBCR. Oke, kita lanjut lagi ke hasil dari kewajaran transaksinya. Hasil dari kewajaran transaksinya. Bagaimana sih cara kita tahu wajar atau tidak transaksinya? Bagaimana caranya? Nah, ada kita bisa tahu salah satunya itu kita bisa lihat perusahaan TBK. Kalau untuk di Indonesia ya, perusahaan TBK yang industrinya sama dengan misalnya jadi contoh tadi PT Mesin, yang perusahaannya sama dengan PT Mesin, kita bisa lihat itu. Atau kita bisa lihat data dari database komersil. Itu yang seperti yang disebut di SE 50 itu SE 50 tahun 2013 ada namanya database komersil. Nah, ini fungsinya resikonya itu masih sama supaya dapat hasil sewajar atau tidaknya transaksi ke afiliasi tersebut. Ini ada beberapa penilaian maksudnya cara menilai wajar atau tidaknya itu ada beberapa. Misalnya share screen yang ini ya. Jadi ada beberapa caranya, bisa dengan cost plus, kemudian ada lagi metode harga penjualan kembali atau resale method. Ini diperbesar dulu ya. Nih, metode perbandingan antara harga antara pihak yang independen. Ini kelihatan kan ya PDF-nya? SL50. Nah, bagaimana sih ke pihak independen itu berapa harganya, kemudian penjualan ke pihak independen harganya berapa dibandingkan dengan pihak afiliasi
harganya berapa. Apakah harganya, istilahnya apakah harganya setelah dikurangin misal diskon atau apa promo itu apakah wajar, apakah sama gitu. Misalnya pihak independen itu tadi 50, kemudian hasil akhirnya kalau ke pihak afiliasi itu 50 juga, berarti kan sama gitu ya, berarti itu bisa disebut wajar. Kemudian yang kedua itu ini udah 4 ya. Seperti ini yang tadi ya, CUP. Oh ini transaksi penjualan pembelian jasa, metode ini juga. Yang kedua nih, metode harga penjualan kembali atau resale price method. Jadi metode penjualan kembali ini dibelinya berapa ke supplier kebetulan misalnya pihak afiliasi, terus dijualnya berapa, dijualnya berapa oleh si pihak tadi, misalnya PT mesinnya ini. PT mesin ini kita sebut tested party ya, tested party. Kemudian yang ketiga, metode biaya plus cost plus method. Kita baca aja nih, metode biaya plus adalah metode penentuan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi independen yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Jadi kalau biaya plus ini, cost plus ini, biaya-biayanya masih sama, istilahnya apa? Bisa dibandingkan gitu. Nah, kemudian biaya TNMM yang keempat. TNMM ini namanya metode laba bersih transaksional, disebut TNMM, Transactional Net Margin Method. Untuk TNMM ini harus ada pemilihan profit level indikatornya. Jadi kita bisa lihat dari net margin. Pertama kan kita lihat dari net margin perusahaan itu, tested party. Kemudian profit level indikator ini semacam apa sih, dari mana sih profitnya itu didapatkan? Bisa, kalau misalnya kita pemasaran itu berarti dari penjualannya gitu. Kalau misalnya dia ini ada transaksi penjualan. Transaksi penjualan berarti transaksi penjualan kepada pihak afiliasi. Berarti kan yang kita cek itu penjualannya. Persentasenya di persentasenya itu misalnya rasio ROS misalnya. Kita menggunakan ROS
return on sales, kita lihat juga transaksi PT pembanding kita tuh punya ROS-nya berapa, apakah dalam rentang yang wajar atau enggak. Makanya disebut nanti hasilnya kesimpulan dari transaksi kesimpulan dari TP-Doc itu misalkan bahwa transaksi kita sudah dalam rentang wajar misalnya gitu. Nah, untuk mencari yang saya bilang tadi database itu, mencari database ini untuk mencari database komersil tadi yang di awal, kita kan bisa lihat dari TBK gitu kan, atau database komersil. Nah, biasanya orang-orang lebih banyak menggunakan database komersil. Kemudian dari situ dicari yang sebanding, dicari perusahaan yang sebanding. Nah, kemudian di situ kan ada rentang persentasenya dari yang return on sale kita tadi. Nah, rentangnya apakah perusahaan kita nih, tax party kita nih wajar atau tidak, ada dalam rentang kewajaran atau tidak. Kalau di atas rentang kewajaran, diberikan narasi juga di laporan transfer pricing-nya, diberikan narasi ini. Berikan narasi kenapa berada di atas kewajaran, alasannya kenapa, kemudian jika di bawah alasannya kenapa, jika di bawah alasannya kenapa, jika di atas alasannya kenapa, dan itu kesimpulannya akhir dari laporan transfer pricing ini. Satu lagi yang ketinggalan tadi, cara pemilihan perusahaan pembanding. Nah, ini juga mesti dijelaskan di laporan transfer pricing. Langkah-langkahnya seperti apa supaya misalkan nanti diaudit oleh pemeriksa pajak, maka pemeriksa pajak bisa yakin kalau ini cara-caranya seperti ini. Jadi ada dokumentasinya, cara-caranya itu. Cara-cara pemilihannya maksudnya. Oke. Demikian sih dari saya. Itu sebenarnya itu dasar-dasar tapi ternyata panjang ya. Masih kedengeran kan ya suaranya? Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau kita bagi aja nanti videonya Q&A gitu ya, transfer pricing. Sekarang diresapi dulu. Di marinate dulu, kalau bahasa di ini kan ayam di marinate dulu, diresapi dulu, mungkin bisa baca-baca. Kalau mau baca peraturannya itu baca PMK 213. Kemudian SE 50. Itu semuanya tentang transfer pricing. Oke. Ini start. Tadi gambarnya jadinya nggak ada ya. Zoom.
Oke. Jadi untuk sementara sekian dulu pembahasan tentang transfer pricing documentation. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.